Bayangkan, ada negara yang ingin membangun jembatan raksasa ke wilayah kita. Tetapi, manfaat terbesarnya justru bukan untuk kita. Apakah ini kerjasama atau jebakan ekonomi? Wacana lama kembali dihidupkan, bukan sekadar obrolan santai, tetapi dibungkus sebagai proyek besar, visioner, dan katanya saling menguntungkan. Malaysia kembali mengangkat ide pembangunan jembatan raksasa yang menghubungkan Melaka dengan Dumai di Sumatera. Narasinya terdengar manis. Konektivitas regional, kerjasama ekonomi, dan masa depan bersama. Namun, ketika kita bedah lebih dalam, pertanyaannya sederhana. Benarkah Indonesia membutuhkan proyek ini? Jawabannya justru tegas. Tidak. Menariknya, dari Jakarta, tidak pernah ada sambutan hangat, tidak ada dukungan resmi, tidak ada antusiasme. Sikap Indonesia sejak awal dingin, konsisten, dan penuh perhitungan. Ini bukan sikap emosional, melainkan keputusan strategis. Ide, jembatan, Dumai Melaka, bukan barang baru. Wacana ini sudah muncul lebih dari 2 dekade lalu. Pertama kali mengemuka di era Mahathir Mohamad pada 1990-an, ketika Malaysia gencar membangun citra sebagai pusat industri dan logistik Asia Tenggara. Dengan panduan ini, saya belajar cara konsisten mendapatkan dolar dari afiliat luar negeri. Ini benar-benar menginspirasi. Aku spill caranya step by step di e-course ini. Klik link di deskripsi sekarang. Pada tahun 2009, ide ini kembali dibawa ke meja bilateral. Respons Indonesia saat itu, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sangat jelas. Menolak. Alasannya rasional. Infrastruktur Sumatera belum siap. Fokus Indonesia adalah konektivitas internal, bukan membuka arus lintas negara skala besar. Prioritas utama saat itu dan hingga kini adalah integrasi domestik. Penolakan ini sering dipelintir seolah Indonesia takut bersaing atau tertinggal. Padahal justru sebaliknya, Indonesia tidak mau terjebak proyek prestisius yang terlihat megah, tetapi menyimpan risiko jangka panjang. Dan kini, wacana itu kembali diangkat dengan nada yang lebih agresif. Pemerintah negara bagian Melaka terlihat sangat serius mendorong proyek ini. Ketua Menteri Melaka bahkan menyebut jembatan sepanjang kurang lebih 47 km ini sebagai katalisator ekonomi baru. Dana sudah digelontorkan untuk studi kelayakan, dan hasilnya akan dibahas di level nasional Malaysia. Pada ke-2026, pertanyaannya kemudian muncul. Mengapa Melaka begitu ngotot? Jawabannya mulai terlihat ketika rencana ini dikaitkan dengan pembangunan kawasan industri baru seluas sekitar 5.000 hektar di Melaka. Dalam skema besar ini, jembatan diposisikan sebagai jalur cepat bahan baku, tenaga kerja, dan logistik dari Sumatera menuju industri Malaysia. Artinya, Sumatera berisiko hanya menjadi hinterland, pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Sementara nilai tambah dan keuntungan jangka panjang terkonsentrasi di seberang. Ini bukan kerjasama setara, melainkan ketimpangan kepentingan. Narasi yang mengatakan Indonesia membutuhkan jembatan ini tidak berdasar. Faktanya, Indonesia sedang fokus membangun tol Trans Sumatera, memperkuat pelabuhan nasional, mengoptimalkan tol laut, serta mendorong hilirisasi industri dalam negeri. Tujuannya jelas, manfaat pembangunan harus tinggal di dalam negeri, bukan sekadar menjadi jalur transit. Dari sisi ekonomi, proyek ini penuh tanda tanya. Biaya sangat besar, waktu pembangunan bisa puluhan tahun, dan risiko pembengkakan anggaran tinggi. Sementara, dampak ekonominya bagi Dumai dan wilayah sekitar belum tentu sebanding. Bahkan, ada kekhawatiran jembatan ini justru mempercepat masuknya produk asing dan melemahkan industri lokal yang belum siap bersaing. Indonesia sudah belajar bahwa infrastruktur tanpa perhitungan matang bisa berubah menjadi pintu ketergantungan. Dari sisi geopolitik dan keamanan, risikonya lebih serius. Selat Malaka bukan laut biasa, melainkan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Membangun jembatan permanen di jalur strategis seperti ini berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, menciptakan titik rawan dalam konflik, serta membuka celah kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan dan imigrasi ilegal. Belum lagi,
dampak lingkungan. Selat Malaka merupakan sumber penghidupan ribuan nelayan. Proyek raksasa berisiko merusak ekosistem laut, mengganggu arus dan sedimentasi, serta menghancurkan mata pencaharian masyarakat pesisir. Ironisnya, semua ini kerap dibungkus dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Menariknya, kritik tidak hanya datang dari Indonesia. Di Malaysia sendiri, banyak pengamat ekonomi dan militer menyebut proyek ini sebagai gajah putih, mahal, manfaat minim, dan menambah beban keamanan. Ini menunjukkan bahwa proyek ini bahkan belum sepenuhnya diterima di dalam negerinya sendiri. Sikap dingin Indonesia mengirim pesan diplomatik yang sangat jelas. Indonesia bukan negara yang bisa ditekan dengan janji proyek miliaran dolar. Kedaulatan bukan barang tawar-menawar. Sejak era Mahathir, SBY, hingga hari ini, posisi Indonesia tidak berubah. Kemungkinan besar, wacana jembatan Dumai Melaka akan kembali masuk lemari arsip sejarah. Bagi Indonesia, ini pengingat bahwa kemajuan bukan soal selalu berkata ya, tetapi keberanian berkata tidak pada proyek yang berisiko merugikan masa depan bangsa. Dan jika kita melihatnya dari sudut pandang global, proyek lintas negara seperti ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal kepentingan ekonomi jangka panjang. Banyak investor internasional dan lembaga keuangan dunia sangat berhati-hati terhadap proyek yang berpotensi menciptakan ketergantungan struktural. Negara yang hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah biasanya akan terjebak pada posisi ekonomi bernilai rendah. Sementara, keuntungan terbesar mengalir ke pusat industri dan logistik. Dalam dunia perdagangan global, konektivitas tidak selalu berarti keuntungan. Tanpa kesiapan industri dan regulasi yang kuat, konektivitas justru bisa mempercepat deindustrialisasi. Produk asing masuk lebih cepat, lebih murah, dan lebih masif. Sementara, industri domestik terdesak. Inilah risiko yang sering luput dibahas ketika proyek infrastruktur besar dijual dengan narasi pertumbuhan ekonomi semata. Dari perspektif keamanan investasi, proyek jembatan lintas negara di jalur strategis seperti Selat Malaka juga menjadi perhatian serius. Jalur ini dilewati kapal tanker energi, kontainer bernilai miliaran dolar, dan rantai pasok global yang sensitif. Setiap gangguan, baik teknis maupun geopolitik, bisa berdampak pada stabilitas ekonomi regional dan memicu kenaikan biaya logistik internasional. Tak kalah penting, lembaga pemeringkat risiko global biasanya memasukkan faktor stabilitas geopolitik, keamanan maritim, dan potensi konflik dalam menilai kelayakan proyek jangka panjang. Proyek yang menambah titik rawan justru bisa menurunkan daya tarik investasi. Bukan sebaliknya. Ini sebabnya banyak proyek raksasa akhirnya mangkrak. Meski terlihat menjanjikan di atas kertas, bagi negara berkembang, keputusan menolak proyek besar seringkali justru menjadi sinyal positif bagi investor serius. Ini menunjukkan kedewasaan dalam perencanaan, disiplin fiskal, dan keberanian menjaga kepentingan nasional. Investor berkualitas tinggi lebih menyukai negara yang selektif, bukan yang menerima semua tawaran tanpa kalkulasi. Pada akhirnya, diskusi soal jembatan Dumai Melaka bukan hanya soal dua negara bertetangga, tetapi cermin bagaimana sebuah bangsa memandang masa depannya. Apakah ingin menjadi sekadar jalur lewat dalam peta ekonomi global, atau berdiri sebagai pemain mandiri dengan industri kuat, keamanan terjaga, dan kedaulatan yang tidak bisa dibeli dengan proyek bernilai miliaran dolar.